Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Hebatnya Demokrat bisa korupsi secara legal. Ditulis oleh Alifur Rahman. Cerita soal pembangunan Museum SBY Ani di Pacitan kini menimbulkan kontroversi. Karena belakangan muncul bocoran bahwa ada dana 9 miliar rupiah dari Kabupaten Pacitan kepada Yudhoyono Foundation guna pembangunan museum. Ini jelas praktek yang salah, menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, tapi dibuat seolah-olah untuk kepentingan wisata. Bagi saya, museum ini punya cerita yang sangat panjang dan rumit, lebih rumit dari kisah Gisel dan Gading. Sebelum SBY lengser, ada 3 kebijakan yang dibuat untuk kepentingan pribadinya. Pertama, soal fasilitas rumah bagi mantan presiden. Kedua, soal perpanjangan kontrak Freeport atau kesepakatan non-formal. Dan ketiga, soal Museum Pacitan. Jadi awalnya, nama museum ini bukan SBY Ani, tapi Museum Pacitan. Nah, nanti di dalamnya ada kisah SBY sebagai orang Pacitan yang menjadi Presiden Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata. Namun, karena Presiden Jokowi nampaknya sudah paham dengan proyek dengan kepentingan terselubung itu, akhirnya rencana pembangunan tidak ditindaklanjuti atau dihambalangkan. Di Pacitan sendiri ada 2 proyek pembangunan yang mangkrak atau tak selesai di zaman SBY. Pelabuhan Niaga Pantai Gelon dan Bendungan Tukul. Nah, Presiden Jokowi lebih fokus pada 2 pembangunan ini dibanding mikirin Museum Pacitan yang rencananya akan diisi oleh cerita-cerita SBY. Sejak awal nampaknya SBY sudah curiga pada Jokowi bahwa rencana pembangunan Museum Pacitan itu tidak akan direalisasikan. Tapi SBY tetap percaya diri karena Pacitan adalah basis Demokrat. Maka, dengan modal gelar ponakan SBY, Indarto bisa menang di Pilkada 2020 kemarin. Lewat Demokrat, SBY juga sukses mengamankan Jawa Timur dengan mengusung Hovifah Emil Dardak. Jadi meskipun pemerintah pusat tidak akan mendukung pembangunan museum tersebut, SBY masih punya Pemprov dan Pemkot setempat untuk upaya realisasi. SBY sebagai orang yang pernah menjadi presiden, meskipun tidak bisa bekerja, terbukti punya banyak strategi jitu. Bagaimanapun, kemenangannya di 2004 dan 2009 adalah bukti bahwa dirinya ahli strategi. Begitu juga dengan Jawa Timur, SBY dan Demokrat sukses mencuri Hovifah dari PKB dan Emil Dardak dari PDIP. Kemudian digabungkan dan didukung oleh musuh bebuyutan Hovifah yang pernah kalah 2 kali, Pak Dekarwo. Jadi setidaknya, meskipun SBY sudah tidak menjadi presiden, meskipun AHY gagal jadi gubernur, setidaknya Jawa Timur dan Pacitan masih dalam cengkerama Demokrat. Sehingga pembangunan Museum Pacitan pun mestinya hal kecil saja yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh Demokrat. Dana 9 miliar rupiah yang baru diributkan itu hanya salah satu dari sekian miliar lain yang bisa dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya. Setidaknya untuk 10 tahun mendatang atau 2 periode. Karena Hovifah baru jadi gubernur dan Indarto ponakan SBY juga baru masuk periode pertama. Dengan 2 kekuatan Pemprov dan Pemkot, SBY akhirnya mengubah rencana pembangunan museum. Dari yang sebelumnya dinamakan Museum Pacitan dan dibiayai APBN, diganti menjadi Museum SBY Ani lewat Yudhoyono Foundation dan donasi. Hovifah sebagai gubernur Jawa Timur tidak peduli kondisi negara sedang krisis COVID dan sedang melakukan alokasi besar-besaran untuk penanganan subsidi. Dana pembangunan museum tetap cair dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan jelang Pilkada kemarin, Hovifah sebagai gubernur datang melakukan kunjungan ke Pacitan untuk menengok Museum SBY Ani. Tujuannya jelas untuk menaikkan posisi tawar ponakan SBY yang akan berlaga di Pilkada. Jadi tidak peduli itu adalah proyek pembangunan pribadi, dia sebagai gubernur tetap datang kunjungan. Dari sinilah kemudian muncul banyak kecurigaan dan pertanyaan. Kenapa Hovifah tetap datang kunjungan padahal sudah tahu itu bukan proyek pemerintah? Sementara dia datang sebagai gubernur. Setelah ditelusuri, ketemulah anggaran 9 miliar dari Pemprov Jawa Timur itu. Jadi meskipun museum tersebut museum pribadi, tapi dananya dari APBD lewat yayasan milik SBY. Itulah hebatnya keluarga Yudhoyono. Bisa melakukan korupsi tapi tidak bisa ditangkap KPK. Mungkin karena sudah sangat berpengalaman selama 10 tahun berkuasa, jadi sudah paham cara mengecoh hukum. Lalu sekarang, setelah dana 9 miliar itu diributkan, dengan polosnya Demokrat mengatakan Pak SBY tidak pernah minta. Yaitu sama kayak perempuan yang hamil setelah dinikahi. Lalu si perempuan bilang, saya nggak pernah minta. Tapi tiap malam tidur gak pakai baju. Begitulah kura-kura.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.